Hello my loves, welcome back ke Selitarot. Gimana kabarnya kalian semua? I hope kalian semua baik-baik aja dan sehat dan ya semua yang bagus-bagus. Aku harap readingan ini bisa membantu bagi kalian yang resonate. Tema kali ini adalah cinta baru dengan energi yang bersih. Aku tahu banyak dari kalian yang mungkin datang dengan hati yang masih menyimpan luka lama atau ngerasa cinta yang ada ini atau cinta yang sebelumnya ini penuh dengan energi yang bikin capek. Nah, di readingan kali ini kita akan bahas apakah kamu siap untuk cinta baru atau ada yang harus diperbaiki dulu nih, atau harus ada cleaning energi tanpa drama, tanpa luka lama yang ikut terbawa. Oke. Ada The Empress, The Emperor, Five of Pentacles. Teman-teman, aku mau ingetin buat kamu yang mau personal reading lebih dalam, bisa cek kiri atas. Terus untuk kamu yang mau order custom perfume, bisa cek kanan atas. Ya, gitu. Oke. Temperance in reverse and justice. The ones. Oke, let's dive into the reading. Kartu pertama ada kartu The Empress. Ingin cinta baru dengan energi bersih. Kita lihat dulu akar dari luka batin kalian. The Empress itu kan archetype ibu. Cinta tanpa syarat. Tipikal yang selalu memberi, melindungi, dan menumbuhkan. Nah, artinya kamu ini sering ngerasa harus jadi sosok yang nurturing terus dalam hubungan. Entah itu pasangan kamu butuh support kamu dalam hal emosional, finansial, atau sekedar jadi tempat pulang buat pasangan kamu. Ya, itu bagus. Tapi kalau too much ya nggak bagus. Kamu seringnya jadi caregiver gitu, sampai lupa kalau kamu juga butuh diurus, bukan cuma ngurusin orang gitu. Nah, di sini ada luka yang dalam karena kamu ngerasa aku selalu ada buat orang, tapi saat aku butuh, aku malah sendirian. Nah, ini nih luka yang dalam karena The Empress bukan cuma memberi ya. The Empress itu dia kalau ngasih itu dari hati, jadi tulus. Ya beberapa dari kalian ya, saat pemberian itu nggak dihargai, rasanya kayak hati kamu tuh diambil, tapi nggak dikembaliin gitu loh. Dampaknya apa ke cinta baru yang ingin kalian attract? Energi The Empress yang terluka itu bisa nimbulin pola overgiving, jadi kamu takut kehilangan. Jadi kamu memberi lebih banyak untuk memastikan pasangan itu bertahan. Terlalu over nurturing ya. Kamu ingin menyembuhkan orang yang kamu cintai bahkan ketika mereka nggak siap berubah. Ini juga bikin self-worth kalian terguncang. Kamu ngerasa aku dicintai hanya kalau aku berguna. Nah, kalau pola ini nggak kalian sadari, cinta baru pun bisa ikut tercemar dengan energi yang lama. Dengan luka yang kalian dapat, ini juga ada potensi healing ya. Luka ini ngajarin kalian untuk bisa membedakan memberi cinta versus memberi dari takut kehilangan. The Empress juga ngingetin kalau kamu itu layak dicintai hanya karena diri kamu, apa adanya diri kamu, bukan karena apa yang bisa kamu kasih. Nah, cinta baru dengan energi bersih itu hanya bisa datang ketika kamu bisa bilang aku cinta dengan penuh, tapi aku juga pantas nerima cinta yang sama. Itu teman-teman. Nah,
Nah, dengan The Emperor di sini, The Emperor itu kan kebalikannya dari The Empress ya. The Emperor ini kan archetype ayah, atau struktur otoritas. Nah, kalau dia muncul di posisi ini, artinya ada kecenderungan di dalam diri kamu atau mantan pasangan kamu mengendalikan alur hubungan terlalu ketat. Kamu atau pasangan sebelumnya sering ngerasa hubungan ini hanya bisa jalan kalau sesuai aturan atau standar tertentu. Jadi ya entah kamu atau pasangan kamu atau mantan pasangan kamu ini takut kehilangan. Jadi kalian itu bikin tembok kontrol supaya selalu ngerasa aman. Terlalu dominan kan bisa bikin hubungan terasa kaku ya teman-teman. Kamu jadi sulit nerima flow alami cinta karena ada kebutuhan untuk semuanya harus sesuai plan. Nah, cinta jadi kayak kontrak, bukan maksudnya bukan ekspresi hati yang bebas gitu. Jadi harus kayak kewajiban gitu. Jadi di hati nanti ada muncul rasa takut kalau aku nggak kontrol, aku bakal disakitin lagi. Padahal cinta baru yang bersih itu justru butuh ruang untuk mengalir, nggak bisa dipaksa. Karena ada The Empress dan The Emperor ini kan divine feminine dan divine masculine ya. The Empress itu luka batin, kamu memberi terlalu banyak, terlalu nurturing, kadang sampai lupa diri sendiri. Nah, The Emperor ini energi yang harus dilepasin sebagai respon dari luka itu. Entah kamu atau pasangan sebelumnya itu menutup diri dengan kontrol, aturan, bisa juga dominasi. Jadi ini kayak dua sisi koin yang sama ya. Empress yang terluka membuat kamu overgiving, Emperor yang berlebihan bikin kamu overcontrolling. Gabungan keduanya ini bikin pola hubungan lama yang capek banget. Satu pihak selalu memberi, satu pihak lagi selalu ngatur. Nggak ada kebebasan, nggak ada aliran alami ya. Nah, gimana caranya mengattract cinta baru yang bersih? Nah, kamu perlu healing dari keduanya ini nih. Perlu belajar menerima tanpa takut kehilangan, dan juga belajar percaya tanpa harus kontrol berlebihan. Kartu ini tuh cermin bahwa kamu udah pernah menjalani cinta yang terasa nggak balance, power imbalance. Nah, sekarang semesta mau kamu move on, menuju hubungan yang equal partnership, di mana feminin dan maskulin itu saling melengkapi, bukannya justru saling menjatuhkan. Ya, soalnya kalau nggak seimbang, cinta jadi terasa berat ya teman-teman. Jadi kamu diminta untuk nggak perlu lagi ekstrim. Bisa jadi di Empress yang penuh kasih, tapi nggak kehilangan diri sendiri. Di sisi itu juga kamu bisa memanggil Emperor yang stabil, tapi nggak mengekang. Sehingga hubungan yang bersih itu adalah saat kamu bisa jadi diri kamu sendiri tanpa harus memberi berlebihan, juga tanpa kontrol yang berlebihan. Terus kita lihat ada Five of Pentacles ya. Nah, di sini menarik ya. Biasanya kan 5 koin itu menggambarkan perasaan ditinggalkan, perasaan ditolak, perasaan sendirian. Di sini energi positif, artinya luka dan pengalaman rasa ditinggalin yang kamu alami dulu ini justru menjadi kekuatan. Kamu udah ngalamin masa dimana kamu ngerasa gak dihargain, bahkan ditinggalin saat kamu paling butuh-butuhnya. Tapi itu bikin kalian jadi jauh lebih kuat, lebih sadar diri, dan juga lebih tahu nilai cinta kalian. Five of Pentacles ini kayak transformasi luka jadi kekuatan. Jadi kayak dia mau ngomong, kamu udah tahu ya rasanya dicuekin, jadi sekarang kamu gak akan pernah lagi nyuekin diri kamu sendiri. Kamu tahu ya rasanya kesepian, jadi sekarang kamu tahu pentingnya punya pasangan yang benar-benar hadir, bukan sekedar ada doang. Bukan sekedar, oh ya punya pasangan, tapi tetap merasa kesepian. Kamu udah tahu ya rasanya ditolak, jadi
kamu nggak lagi takut kehilangan, karena kamu udah pernah kehilangan, tapi kamu berhasil bertahan. Ini energi positif luar biasa ya teman-teman, karena kamu nggak lagi cari cinta buat ngisi kekosongan, tapi emang untuk berbagi kelimpahan hati. Ya, jadi 5 koin ini sebagai turning point. Karena rasa ditinggalin, kamu sadar, aku harus mencintai diriku dulu nih. Aku harus pilih cinta yang sehat. Jadi pengalaman 5 koin ini jadi jembatan menuju cinta yang baru. Dia juga menandai momen kamu berhenti ngulang pola lama dan mulai cari hubungan dengan energi yang benar-benar fair dan jujur. Ya, pengalaman yang lalu itu tidak menghancurkan kalian, tapi justru menguatkan kalian. Kalau dulu kamu ngerasa left out in the cold, sekarang kamu belajar cara gimana sih bikin diri sendiri itu hangat tanpa validasi dari orang lain. Jadi saat cinta baru datang, kamu nggak lagi bergantung sama cinta baru ini, karena kamu udah cukup sama diri kamu sendiri. Kamu udah ngerti caranya cinta sama diri sendiri, caranya menghangatkan diri sendiri, dan kamu punya api sendiri buat dibagi ke pasangan kamu tanpa melupakan diri kamu sendiri. Nah, itulah kenapa hubungan baru kamu nanti akan lebih sehat, karena kamunya sendiri hadir dengan penuh, bukan dengan kosong. Kadang 5 koin ini juga jadi simbol soulmate trials ya. Pasangan spiritual yang harus melewati masa sulit dulu untuk bisa naik level bareng-bareng. Jadi, ada kemungkinan juga soulmate kamu ini juga sama, pernah ngerasa ditolak, pernah sendirian, pernah ngalamin struggle yang seperti kamu alamin. Nah, kalian ini nanti akan dipertemukan bukan hanya untuk saling isi kekosongan, tapi emang udah saling, bukan ngisi kekosongan ya, tapi karena kalian berdua ini emang udah komplit gitu loh. Jadi pas bareng juga ya memang cinta gitu loh, saling cintanya sehat gitu loh teman-teman. Nggak yang saya butuh dia untuk menyembuhkan saya, tidak, karena kamu sebelum ketemu dia kamu udah bisa nyembuhin diri kamu sendiri gitu loh. Ini bagus banget ya. Jadi pengalaman ditinggalin dulu, ditolak, atau ngerasa sendirian ini bukan akhir cerita, tapi tiket kalian menuju cinta yang baru dengan energi yang lebih sehat, lebih bersih. Kamu lebih kuat, lebih peka, lebih sadar batasan, nggak lagi asal nerima siapapun yang datang. Dan itu juga alasan soulmate sejati kamu nanti bisa mendekat, karena hanya orang yang benar-benar tulus yang bisa nembus pertahanan kamu sekarang. Gitu teman-teman. Di kita ada Temperance in reverse. Ya, dengan Temperance in reverse ini, warningnya jangan ulang pola lama lagi. Jangan ulang pola, aku harus ngalah supaya hubungan ini jalan. Kamu gak perlu lagi nyetir energi hubungan sendirian. Cinta baru kalian ini gak akan datang ya, cinta baru yang bersih maksud saya. Gak akan datang kalau kamu masih ngerasa harus jadi selalu penyeimbang hubungan. Karena bukan cuma satu orang yang harus menyeimbangkan hubungan, tapi dua-duanya. Jadi stop untuk mencoba terlalu keras mengatur keseimbangan hubungan. Semesta ini dengan Temperance in reverse mau ngingetin, kamu gak perlu jadi penyembuh untuk semua orang. Biarin aja, berjalan dengan alami. Dengan berjalan secara alami, kamu akan menarik orang yang tepat. Selama ini kamu mendayung sekuat tenaga, bahkan kadang ngambil dayung pasangan kamu karena kamu gak tahan lihat perahu itu berputar-putar. Tapi jadinya apa? Kamu capek sendiri kan? Perahunya tetap berat, pasangan kamu santai, kamunya capek. Nah, Temperance in reverse ini, warning, kamu gak harus dayung sendirian lagi. Teman-teman, orang yang benar-benar untuk kamu nanti, dia akan ikut dayung, ikut jaga keseimbangan. Bukan biarin kamu capek sendirian,
habis tenaga sendirian. Ya, lepasin kebutuhan untuk selalu jadi penyeimbang. Kalau ada konflik, gak apa-apa. Jangan takut sama konflik, sehat. Namanya hubungan pasti kan ada perbedaan. Nah, perbedaan itu justru bisa membuat hubungan jadi lebih kuat dengan cara komunikasi yang tepat ya teman-teman. Biarin diri kamu itu otentik apa adanya. Jangan berusaha untuk jadi orang lain. Jangan untuk saya harus terlihat baik supaya hubungan seimbang. Jadi diri kalian sendiri aja apa adanya. Ya karena pasangan orang yang mau sama kita harus nerima kita apa adanya lah. Gitu. Terlepas dari namanya manusia, ada kelebihan dan kekurangan, itu akan berjalan dengan waktu ya, introspeksi dan segala macam. Tapi tetap jadilah diri kalian yang otentik. Cinta yang sehat akan datang saat diri kita berhenti jadi too much harmonizer dan mulai menampilkan diri kita apa adanya. Ya teman-teman, jangan selalu kompromi sampai kehilangan diri kita sendiri. Gak usah ngatur-ngatur ritmenya, biarin aja, lepasin itu energi The Emperor-nya masih kencang banget karena terlalu kepengen kontrol ya. Ya. Terus kita ada Justice kan? Yes, Justice. Nah, Justice tuh kamu dikasih keadilan gitu loh. Kalau kamu dulu tuh pernah ditinggalin, disepelein, atau dijadiin pilihan kedua, nah cinta baru ini justru akan bikin kamu tuh ngerasa worth it banget. Kamu jadi ngerasa aku dihargain banget. Nah, kalau dulu kamu selalu menjaga hubungan sendirian, capek sendirian, nah pasangan yang kalian attract setelah kalian melalui fase-fase ini ya, fase-fase The Empress, The Emperor, itu akan ikut jaga hubungan. Kalau kamu dulunya terlalu overgiving atau terlalu controlling, nah Justice ini hadir untuk menyeimbangkan dua energi itu. Ya, biasanya cinta baru yang hadir dengan energi Justice ini akan sehat ya, sehat dalam komunikasi, jujur, gak ada manipulasi, udah gitu adil, sama-sama berkontribusi di hubungan, bukan berat sebelah, terus bikin kamu ngerasa aman, bukan bikin kamu selalu overthinking, nah bikin kamu juga ngerasa dihargai sebagai pasangan yang setara gitu teman-teman. Nah, ya bayangin aja kamu lagi bercermin, nah pasangan yang akan hadir nanti ini seperti cermin kamu. Kalau kamu kasih ketulusan, dia juga akan kasih tulus. Kalau kamu jujur, dia juga bakal jujur. Kalau kamu menjaga, dia juga menjaga. Indah banget ya teman-teman, dengan setelah struggle yang semua ini, cinta bersih yang kamu manifestasikan itu nyata teman-teman. Dan dia akan hadir sebagai hubungan yang fair, jelas, dan saling menghormati. Jangan lagi masuk ke hubungan yang bikin kalian kehilangan keseimbangan. Tenang aja, standar sehat kamu dalam hubungan itu nggak terlalu tinggi kok. Itu emang filter untuk orang yang tepat. Gak usah khawatir, karena cinta yang sehat, cinta yang bersih itu nggak hanya mungkin, tapi udah dalam perjalanan ke arah kamu. Justice di pembacaan ini powerful banget. Orang yang bakal datang ke hidup kamu ini pasangan yang fair, jujur, seimbang. Bukan cuman hadir sebagai cinta yang romantis, tapi sebagai refleksi dari healingnya kalian. Setelah kalian lepasin luka, lepasin pola lama, kamu akan benar-benar dapat hadiah hubungan yang adil, berdiri di atas keseimbangan dan saling menghormati. Terus kita di sini ada Two of Wands di bottom of the deck ya. Jadi kamu ini udah ada di persimpangan ya. Kamu udah pegang satu tongkat, artinya ada keputusan besar. Kamu tetap mau terikat dengan energi lama kamu atau lepasin semua itu untuk menuju cinta yang baru. Itu semua terserah kalian teman-teman. Gambarannya pokoknya kalau kamu berani lepasin pola kalian yang lama, ya dia hanya
pasangan yang lebih sehat. Tapi kalau kalian tetap mau stuck di pola lama, ya udah terserah, nggak apa-apa. Pilihan itu ada di tangan kalian masing-masing. Cinta yang sehat, cinta yang bersih itu udah ada di jalan kamu, tapi kamunya harus berani menutup pintu yang lama dan buka yang baru. I know it's not easy, itu bener-bener kayak itu nggak mudah dan memang menyakitkan ya. Beberapa dari kalian ya pasti nggak mudah lah ya untuk kita, itu kan berarti merombak belief system kita yang lama, merombak sudut pandang kita gitu. Itu nggak mudah, tapi kalau kita tahu itu nggak sehat, mau nggak mau kita harus berubah ya teman-teman. Jadi sayangku, pembacaan ini jelas banget ya. Kamu punya banyak luka batin karena terlalu banyak memberi. Kamu perlu lepasin pola kontrol atau juga pasangan yang otoriter. Yang jelas pengalaman pahit kalian ini jadi kekuatan baru dan semesta minta kamu jaga keseimbangan tapi jangan lagi kompromi dengan chaos. Yang jelas kalau kamu berani untuk ambil keputusan, kamu akan dapat pasangan yang seperti cermin, yang fair, jujur, dan seimbang. Terserah kamu. Kamu yang pilih sendiri ya. Dia ada, pasangan itu nyata, lagi dalam perjalanan ke arah kamu. Yang perlu kamu lakuin, berani memilih untuk ninggalin pola lama dan percaya pada keadilan semesta. Keadilan Tuhan lah. I believe in God everyone. Nah, kalau kamu ngerasa pembacaan ini resonate, teman-teman, thank you so much for like, comment, dan subscribe. Biar kita bisa terus berbagi energi positif bareng-bareng. And once again, kalau kamu ngerasa butuh personal reading, bisa cek kiri atas. Kalau kamu mau dibuatin perfume yang custom berdasarkan life path kamu, nanti dihitung dulu berdasarkan nama dan tanggal lahir kalian, dan banyak sih. Itu bisa cek kanan atas. Atau Mystery Scoop Box juga bisa pesan di kanan atas ya. Semuanya atau di link di deskripsi juga aku sertain. Okay everyone, thank you so much for watching. Sampai ketemu di pembacaan berikutnya. Jaga hati, jaga energi, dan selalu ingat, kalian layak dicintai dengan cara yang indah. See ya!